biasa, perkenalkan atas nama siapa Pak? Nama saya Januar Pramono, SPD. Oke. Dan ceritakan Pak untuk latar belakangnya jenengan dari SD, SMP sampai SMA. Dan Kuliah saat enggak? ini kerja. Bisa Oh sampai boleh. kuliah. Ya. Dan sekarang kerja di mana? Ya, mulai TK gak apa-apa ya. Enggak Dulu apa-apa. saya TK di TK Brawijaya. Itu sekitar tahun 90. Terus SD-nya tahun 91 sampai 96 di SD Negeri 4 Genteng. Setelah itu SMP-nya tahun 2000 lulus itu di SMP Negeri 1 Genteng. Setelah itu SMA-nya di SMA Negeri 1 Genteng, lulus tahun 2003. Setelah itu pernah kuliah di ITS di Surabaya, Institut Teknologi 10 November, tetapi tidak nutut ya karena biaya pada saat itu sangat mahal, sehingga pernah terminal 3 tahun. Terus lanjut kuliah lagi tahun 2006 sampai 2010 di Uniba Banyuwangi, ngambil jurusan PJOK. Jadi saya guru olahraga. Pak, bagaimana sih pendapat Bapak itu tentang makna guru profesional itu seperti apa? Kalau menurut saya, guru profesional itu selain menguasai kompetensi pedagogik, itu juga harus profesional dalam berkepribadian, profesional dalam pembelajaran, profesional dalam estimasi waktu, disiplin waktu, terutama dalam pembelajaran anak-anak. Terus harus menguasai semua bidang, karena di SD itu tidak hanya satu bidang. Kalau mungkin di SMP atau SMA bisa mapel, guru mapel bisa, tapi kalau di guru SD itu dituntut harus bisa semua bidang pelajaran, semua materi pelajaran. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir kemarin pemerintah mengadakan PPG ya, baik itu darjab maupun prajab. Nah, ini sangat menguntungkan, sangat bermanfaat bagi para guru, baik itu yang sudah dalam jabatan maupun yang masih sukwan, yang belum keangkat. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat. Baik. Pak, tugas utama dan tanggung jawab sebagai guru SD itu apa? Ya, selain membimbing siswa, selain mendidik, tapi guru bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Terus baik itu akademik maupun non akademik. Jadi guru selain dituntut untuk prestasi, juga dituntut untuk pendidikan karakter. Nah, itu karena pada saat ini banyak karakter-karakter yang kurang baik. Itu mungkin ya eranya digitalisasi, dipengaruhi oleh mungkin TikTok, YouTube, Short. Lah itu diikuti oleh anak-anak, sehingga para guru harus meningkatkan pendidikan karakter. Itu yang harus diutamakan. Tantangan dan strategi apa sih yang dihadapi oleh guru? Ini yang pertama untuk tantangan, sekarang kan eranya digital ya, jadi semua untuk perangkat pembelajaran itu pun sekarang sudah digital. Pengerjaan PMM ada di ruang GTK, terus ada lagi ruang pendidikan, di situ banyak sekali ada ruang murid, jadi semuanya serba aplikasi. Terus kalau dulu pengerjaannya manual, kalau sekarang serba aplikasi, serba digital. Artinya tantangannya apa? Guru dituntut untuk terus berkembang dalam era digital ini, juga harus banyak belajar, untuk terus belajar tentang pendidikan. Artinya tidak boleh ketinggalan. Kalau strateginya, setiap murid itu kan berbeda-beda, artinya heterogen, jadi
tidak ada yang mempunyai kemampuan yang sama. Nah, di situ banyak sekali metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Salah satunya pakai metode berdiferensiasi, ada yang project based learning, banyak sekali. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya di PMM itu lebih jelas. Itu strateginya itu. Pak, menurut Bapak refleksi terhadap peran dan kontribusinya dalam dunia pendidikan itu yang seperti apa? Untuk peran guru dalam dunia pendidikan ini kan selain sebagai pendidik, tadi sudah disampaikan, sebagai pembimbing, terus sebagai teladan, karena guru filosofinya digugu dan ditiru ya. Jadi harus memberikan teladan yang baik. Itu harus mengembangkan karakter yang bagus, yang positif ya. Jadi mungkin yang sederhana meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, terus istilahnya karakter yang positif itu untuk peran guru. Tapi kalau kontribusinya ini yang pertama jelas untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik atau murid. Setelah itu, untuk kontribusi guru di dunia pendidikan ini sangat penting karena semua profesi yang ada di dunia, baik itu mulai presiden, menteri, setelah itu mungkin DPR, bupati, semua profesi, baik itu pilot, mahasiswa, semuanya profesi, dosen, mungkin pedagang dan lain sebagainya, itu berasal dari guru. Jadi intinya guru harus selalu memotivasi, guru harus selalu mengembangkan minat bakat peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan yang bisa dibanggakan, terutama untuk bangsa dan negara. Itu mungkin. Nah, Bapak ini kan mengajar di SD Negeri 3 Genteng. Iya. Untuk aktivitas sehari-hari di sekolah itu apa aja sih? Ya, yang jelas pertama mengajar. Ya, saya mengajar kebetulan guru PJOK, jadi saya megang PJOK kelas 1 sampai kelas 6. Terus untuk tambahan ada matematika kelas 5 dan 6. Terus untuk yang lain ada kegiatan ekstra, tambahnya itu di hari Sabtu yang di ekstra, jadi selang-seling. Mungkin Sabtu pertama itu bisa di ekstra yang jurusannya dengan non akademik, mungkin di olahraganya voli atau mungkin takraw, basket, sepak bola itu. Terus minggu kedua bisa di akademiknya, mungkin untuk persiapan olimpiade. Kalau yang di seni mungkin persiapan FLS 3N tuh. Terus aktivitas yang lain, kebetulan SD 3 itu kan sekolah anak-anak. Setelah itu SD 3 juga jadi sekolah sehat. Jadi tiap hari itu pasti ada yang namanya penyambutan siswa. Setelah itu pembacaan Asmaul Husna. Setelah itu sholat duha. Lah kebetulan untuk guru agamanya itu perempuan, otomatis kan tidak bisa ngimami, sehingga saya sebagai guru olahraga dituntut untuk juga harus bisa jadi guru PAI juga. Jadi harus ngimami bergantian dengan namanya Pak Muiz, jadi dijadwal. Begitu juga untuk sholat duhurnya itu juga dijadwal sama Pak Muiz bergantian. Jadi mungkin aktivitas tambahannya itu. Terus ada lagi pembina UKS, saya juga pembina UKS sama pembina pramuka. Baik, sekian jadi itu wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.